Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami di sini akan membahas tentang mata pelajaran informatika bab 4, yaitu mengenai jaringan dan komunikasi data. Sebelumnya kami mulai perkenalkan. Nama saya Erzada Febrian dari absen 11 dan teman saya Syifa Oktaviana Husna dari absen 31. A. Jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan komunikasi yang terhubung pada perangkat komputer agar dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan sehingga memudahkan dalam bertukar informasi dan membuka akses layanan atau kebutuhan informasi lainnya. 1. Komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer yaitu terdiri atas 1. Konektor R45. Konektor R45 adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. 2. Router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. 3. Switch. Switch adalah jenis jaringan komputer yang memiliki cangkupan dengan jarak yang sangat luas. 4. Bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang berfungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. 5. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. 6. Internet adalah jenis hardware jaringan komputer berupa 2. Arsitektur jaringan komputer. A. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer yang saling menghubungkan komputer satu dengan yang lain tanpa perlu bantuan switch atau hub. Tipe jaringan ini cocok untuk membangun jaringan komputer kecil seperti di rumah, ruangan kerja, dan laboratorium komputer sekolah. Pada slide berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Kelebihan dan kekurangan jaringan PR. Kelebihan 1. Proses pemasangan teknologi mudah dan tidak memerlukan banyak perangkat keras. 2. Implementasi tergolong terjangkau karena tidak memerlukan biaya yang banyak. 3. Setiap komputer bisa menjadi server maupun klien sehingga lebih efisien dan fleksibel. Kekurangan 1. Memiliki performa jaringan yang rendah di mana setiap komputer harus bekerja mandiri dan mengolah aplikasi masing-masing. 2. Tidak ada backup data sehingga keamanan data sangat berisiko. 3. Troubleshooting jaringan lebih rumit. B. Jaringan client server. Server berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, sedangkan klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari komputer, server, atau permintaan yang diberikan. Jaringan client server membutuhkan sistem operasi khusus dengan fitur dan fungsi khusus untuk server. Misalnya Novell, NetWare, Microsoft Server, dan Linux. Kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Kelebihan A. Terdapat seorang administrator jaringan yang bertugas mengelola sistem keamanan dan administrasi jaringan, sehingga keamanan dan administrasi jaringan lebih terkontrol. B. Komputer server dapat digunakan menjadi pusat data. Komputer klien dapat mengakses data yang ada dari komputer klien manapun. Sistem backup data lebih baik karena dilakukan terpusat di komputer server. Jadi seandainya komputer klien mengalami kerusakan, masih tersedia backup data pada server. Kekurangan A. Membutuhkan biaya mahal relatif karena membutuhkan sebuah komputer server yang kemampuan tinggi. B. Kelancaran jaringan sangat terganggu pada komputer server sehingga jika server terganggu maka sistem secara keseluruhan terganggu. Dia membutuhkan seorang admin handal dalam merawat server. pengenalan routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pada jaringan komputer dalam melakukan pengiriman paket data dari satu network ke network lainnya. Router digunakan untuk dapat menghubungkan dan meneruskan data di antara dua atau lebih jaringan. Router banyak digunakan di kantor, warnet, atau di rumah-rumah yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer internet. Komunikasi data ponsel. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua perangkat atau lebih yang terhubung ke jaringan.
Komunikasi data dalam ponsel dapat berupa mengirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel. Semakin berkembangnya teknologi pada data, penggunaan ponsel pun bisa melalui jaringan internet. Berikut ini perkembangan jaringan komunikasi pada internet. A. GPRS. GPRS merupakan jaringan internet ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. B. EDGE. EDGE merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan sekitar 120 sampai 384 kbps. C. G2. G2 merupakan jaringan GPRS level 3 yang menggunakan protokol transfer data unlimited mobile telecommunication technology sehingga menghasilkan kecepatan 384 kbps sampai 2 mbps. D. HSPA. HSPA dikenal dengan nama 3,5G di mana memiliki kecepatan 600 kbps sampai 100 mbps. E. 4G Lite. 4G atau Lite merupakan jaringan GPRS generasi 4 dengan memiliki kecepatan sehingga 100 mbps. F. 5G. 5G merupakan teknologi jaringan seluler terbaru generasi kelima yang menggantikan jaringan 4G. 2. Aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data merupakan media yang digunakan untuk mentransformasikan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contoh aplikasi sistem komunikasi data. A. ATM digunakan sebagai perangkat elektronik yang dapat memberikan fitur untuk nasabah bisa mengambil uang, transfer uang, melihat saldo, dan kegiatan lainnya. B. Email digunakan sebagai sarana dalam mengirim data titik, contohnya Gmail dan Yahoo. C. E-commerce digunakan sebagai transaksi perdagangan online yang memungkinkan pengguna untuk dapat membelinya, menjual, dan memasarkan barang, contohnya Shopee, Lazada, dan lain-lain. B. M-Banking aplikasi sistem komunikasi data yang mendukung fasilitas perbankan melalui perangkat ponsel. M-Banking digunakan sebagai transaksi keuangan. C. Internet positif. 1. Program internet positif. Program dari pemerintah untuk mengontrol informasi merugikan yang ada pada masyarakat. Perlu diketahui bahwa internet positif mempunyai tujuan penting untuk masyarakat. Tujuan tersebut berupa masyarakat bisa mendapatkan layanan internet yang aman. 2. Dampak internet positif. A. Internet positif memberikan website yang berisi konten negatif yang dapat merusak moral bagi anak, contoh berita hoax, tergantung sara, dan konten yang berbau pornografi. B. Internet positif akan menyaring situs web yang akan ditampilkan karena menghindari adanya berbagai website dan malware berbahaya yang bisa merusak perangkat komputer. C. Internet positif akan menyaring data hoax atau informasi yang tidak benar sehingga pengguna internet akan mendapat informasi yang kredibel dan benar sesuai dengan fakta yang ada. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.